الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana ala dinil Islam wal iman. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya Rismawati selaku pembawa acara Isra Mi'raj 1442 Hijriah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, lalu naik ke surga, bisa disebut langit ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha. Dimurnikan dan diberi perintah kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu, yang pada awalnya berjumlah 50 kali dalam sehari. Namun setiap Rasulullah turun, Nabi Musa mengingatkan beliau bahwa hal tersebut terlalu berat, sehingga Rasulullah SAW meminta keringanan kepada Allah, sehingga pada akhirnya tersisa 5 waktu dalam sehari. Kemudian kisah Isra dan Mi'raj adalah kisah yang terjadi dalam satu malam. Isra Mi'raj ini umum diperingati umat Islam setiap 27 Rajab. Isra dan Mi'raj adalah bukti kekuasaan Allah yang mampu melampaui segalanya dan terbatas ruang dan waktu. Dan pada hari ini kami akan memperingati Isra Mi'raj di Seman 1 Batu Jajar. Baik, kaum muslimin dan muslimat, mari kita mulai acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Samsul Arifin, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Batu Jajar. Kemudian sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Gugum Gumilar, SPDI, selaku Pembina DKM SMA Negeri 1 Batu Jajar. Kemudian akan dilanjut oleh Ketua Pelaksana dari acara Isra Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, di mana senantiasa tidak henti-hentinya kita dikaruniai inayah, hidayah, rahmat, sehingga pada kesempatan kali ini, kesempatan yang baik ini,
dalam rangka memperingati peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, maka saya selaku pimpinan SMA Negeri 1 Batu Jajar akan menyampaikan beberapa hal dalam rangka kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui, peristiwa besar ini tentu tidak bisa pada saat itu dipahami secara saintifik, secara sains, karena peristiwa di luar jangkauan kemampuan akal manusia. Sebagaimana diriwayatkan dalam tarikh Islam, Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram menuju Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha hanya dalam waktu 1 malam saja. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Tentu hal ini mempertegas bahwa Nabi besar Muhammad SAW diisrakan, diperjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, kemudian naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu hanya 1 malam saja, di mana malaikat Jibril waktu itu menyertainya menggunakan transportasi yang namanya burak. Tentu dalam kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan, setiap kali kita peringati peristiwa Isra dan Mi'raj ini, mudah-mudahan kita tidak hanya mendengar, tidak hanya kita selalu membaca riwayat atau sejarahnya. Kita tahu hasil dari Isra Mi'raj adalah Rasulullah diperintahkan oleh Allah SWT agar umatnya, termasuk kita semua selaku umat Muhammad, agar melaksanakan sholat 5 waktu. Walaupun pada awalnya Rasulullah diperintahkan menunaikan 50 waktu dalam sehari, tetapi Nabi Musa alaihissalam memberikan advice kepada Rasulullah agar kembali kepada Allah untuk minta keringanan, karena menurut Nabi Musa, umatmu ya Rasulullah tidak akan mampu melaksanakan 50 kali waktu sholat. Kemudian Rasulullah sampai 2 kali menghadap Allah Ta'ala, sehingga diperinganlah kewajiban menunaikan ibadah sholat itu tinggal menjadi 5 kali waktu dalam 1 hari 1 malam. Tentu bukan peristiwa sejarah ini, cerita ini yang selalu kita peringati, tapi apa di balik itu yang bisa kita ambil sebagai iktibar, sebagai pelajaran, kemudian kita jadikan ibrah dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah tahu bahwa tugas atau kewajiban melakukan sholat 5 waktu ini betul-betul menjadi kewajiban yang tidak bisa kita hindari. Karena banyak satu hadis yang menyatakan apabila kita berani meninggalkan sholat dengan tanpa alasan, dengan sengaja meninggalkan sholat, maka kita pada waktu itu sudah menjadi seorang yang kafir, keluar dari syariat agama Islam. Demikian juga agama merupakan tiang agama, as-sholatu imaduddin, bahwa kalau kita tidak melaksanakan, tidak mendirikan sholat, maka sama artinya kita dengan tidak menegakkan agama itu sendiri. Tentu dalam hal ini maka ada satu hal yang harus menjadi tujuan kita dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Tujuan utama kita memperingati Isra Mi'raj adalah tajdidul iman, yaitu untuk meningkatkan, memperbaharui keimanan kita. Bukan semata-mata hanya kita memperingati cerita bagaimana Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan, tapi lebih dari itu. Setiap kita adakan peringatan Isra Mi'raj harus mampu menjadikan iman kita menjadi lebih meningkat, menjadi lebih terbaharui lagi, sehingga ketaatan kita kepada Allah akan meningkat. Demikian juga ketaatan kita kepada baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meningkatkan keimanan, iman yang bagaimana yang harus kita tingkatkan? Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasul, apa tuh yang dimaksud dengan iman? Sehingga Rasulullah menjawab, al-imanu iqrarul bilisan, wa tasdikun biqalbi, wa amalun bil arkan. Jadi setelah diikrarkan oleh lisan, ditetapkan, diyakini dalam hati, kemudian diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Inilah yang namanya iman. Untuk itu sekali lagi, dalam rangka memperingati Isra Mi'raj ini, mari kita coba meningkatkan keimanan ini. Minimal dalam sholat wajib yang 5 waktu, kita betul-betul jaga
baik dari waktunya maupun kekhusyuannya. Dengan demikian kita bisa mendapatkan hikmah dari memperingati peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Batu Jajar, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha SMA Negeri 1 Batu Jajar, yang kami banggakan anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Batu Jajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala puji milik Allah, pada hari ini kita bisa menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tahun 1442 Hijriah ini secara virtual. Mudah-mudahan acara peringatan Isra Mi'raj ini menjadikan kita, momentum kita untuk bisa lebih baik. Sebab kalau kita ingat, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat. Oleh karena itu, tema peringatan Isra Mi'raj pada tahun ini dengan tema Together in Longing atau bersama dalam rindu. Rindu khusyuk sholat berjamaah, rindu tentunya dalam kebaikan. Sebab sholat yang khusyuk akan mencegah seseorang untuk melakukan kemungkaran. Sholat yang khusyuk mencegah seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar nilai-nilai agama. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Oleh karena itu, dalam peringatan Isra Mi'raj 1442 Hijriah ini, mari kita bersama-sama sesuai dengan tema tadi, bersama dalam rindu. Mari kita rindukan sholat khusyuk berjamaah, kita rindukan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih jelasnya tentang apa itu makna Isra Mi'raj, mungkin nanti anak-anakku sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa dipaparkan oleh pemateri. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan berkah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah kita panjatkan yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan afiat. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad SAW. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Pembina yang saya hormati, serta para panitia yang saya hormati. Semoga acara Isra Mi'raj dalam sekarang ini yang dilaksanakan secara online bisa memberikan manfaat kepada akang teteh semuanya. Dan terima kasih juga kepada para panitia yang telah memberikan tenaganya untuk mempersiapkan acara ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya
saatnya ke acara utama, yaitu berbincang bersama guru-guru kita, Ustadz Dudi Haryadi MPDI dan Ustadz Asep Saiful MPDI, yang dipandu oleh teman kita, Saudari Kaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Nurul Tahira selaku host podcast kali ini. Di sini saya sudah bersama pematerinya nih, bersama Pak Asep Saiful Hidayat SPDI MMPD dan Pak Dudi Haryadi SAGM PDI, Pak. Untuk podcast kali ini kita ngambil tema Together in Longing. Apa sih Together in Longing itu? Together in Longing kalau dalam terjemahannya itu bersama kita dalam merindu, karena together artinya bersama dan longing artinya merindu. Rindu siapa nih? Rindu pada peristiwa Isra Mi'raj. Rindu pada peristiwa di mana turunnya perintah sholat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut ke sesi bincang-bincang nih ya Pak. Dari anggota-anggota DKM ada yang nanya nih Pak, kalau boleh tahu siapa aja sih Pak yang boleh kita rindukan, karena kan kita lagi ambil tema Together in Longing seputar kerinduan gitu Pak. Siapa aja sih Pak yang boleh kita rindukan? Dimulai dari Pak Asep. Baik, izin menjawab Pak Dudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sebelum saya menjawab, saya dan rekan saya, guru saya pribadi ingin mengajak dulu kepada para hadirin semua yang menyaksikan tayangan ini, mari sama-sama kita membaca shalawat tibil kulubi, shalawat sifa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa diberikan hati, dicerahkan pikiran kita, kemudian juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Izin menjawab pertanyaan yang pertama, siapa yang boleh kita rindukan? Para hadirin dan para penonton dimanapun Anda berada, rasa rindu itu akan dimiliki oleh setiap individu. Rasa rindu itu muncul tatkala ada sesuatu yang hilang kemudian ingin dikenang kembali. Kalau kita merindukan seseorang, kalau kita ingat pada momen-momen tertentu, maka muncullah perasaan rasa rindu. Tetapi dalam syariat Islam, rasa rindu itu harus diatur sedemikian rupa. Karena rindu itu merupakan bagian fitrah dari Allah. Tatkala ketika seseorang ingin mengulang masa-masa tertentu, ingin mengulang momen tertentu, contohnya ingin memiliki rasa yang sudah terjadi itu terulang kembali, maka muncul rasa rindu. Nah, perasaan rindu yang seperti apa yang sebenarnya kita harus betul-betul dirindukan? Yang pertama adalah bahwa manusia itu memiliki kekuatan yang terbesar dalam dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita semua dengan berbagai keistimewaan. Salah satunya adalah hati kita.
tatkala Allah memberikan hati kita, tentunya hati ini harus dimaksimalkan sedemikian rupa. Artinya, ketika Allah menganugerahkan hati kita, harusnya setiap muslim itu terpaut hati kita kepada Allah. Begitupun dengan rindu. Oleh karena itu, ketika kita merindukan seseorang, yang paling pertama harus dirindukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki rasa rindu yang paling kuat kepada kita semua, yang menciptakan rasa rindu itu sendiri. Yang keduanya adalah Allah merindukan umatnya. Begitupun sama, manusia merindukan Khaliknya karena kita diciptakan oleh Allah. Tetapi yang menjadi wasilah ketika Allah menciptakan kepada kita semua, kita ada karena Allah menciptakan para nabi, karena Allah menciptakan para rasul, dan kita bersyukur kepada Allah karena kita termasuk umatnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rindu yang kedua setelah kita rindu kepada Allah adalah rindu kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita rindu kepada seseorang, rindu kepada momen-momen tertentu, silahkan saja. Tetapi ingat, rindu kita kepada Allah dan rindu kita kepada baginda Rasulullah tidak boleh dilewatkan. Itu mungkin jawaban dari saya sementara. Baik Pak, terima kasih. Untuk selanjutnya, pendapat dari Pak Dudi, mungkin siapa aja sih Pak yang boleh kita rindukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ngersa. Silakan Pak. Silakan Pak Ngersa. Pemirsa, seluruh siswa, seluruh hamba Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah terima kasih. Pada kesempatan ini ada momen bagi kita semua untuk melaksanakan kegiatan peringatan Isra Mi'raj yang diaktualisasikan dalam ngobrol atau bincang-bincang seperti ini ya. Kembali ke topik permasalahan, seperti apa sih rasa rindu yang mesti kita tuangkan ataupun yang kita rasakan? Pada prinsipnya sebagai hamba Allah yang sudah dianugerahkan hati ya, dianugerahi perasaan rindu ataupun perasaan yang sering berkecamuk dalam hati kita, maka salah satu perasaan ini mesti kita arahkan ke hal-hal yang positif. Kemudian subjeknya apa sih, ataupun kepada siapa kita harus menuangkan ataupun merasakan kerinduan kita. Tentunya sangat sepakat sekali seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Asep Saiful Hidayat, bahwa intinya sebagai seorang hamba yang memang diciptakan untuk beribadah kepada Allah, maka mari kita arahkan ke kerinduan-kerinduan kita ini adalah rindu untuk menjadi hamba yang soleh, melaksanakan segala perintah Allah yang sudah kita ketahui bersama bahwa tugas manusia adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan manusia itu dan jin itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, ada rindu untuk perspektif ke masa depan, ada rindu juga untuk ke masa lalu. Kalau rindu masa lalu berarti kita akan membuka kembali memori-memori yang sudah kita lakukan. Kemudian rindu ke yang sifatnya ke masa depan, salah satunya adalah rindu kita ingin bertemu Rasul nanti di yaumil akhirat. Kenangan-kenangan yang kemarin kita rasakan itu akan kita munculkan dalam memori kita. Oh, saya rindu atau merindukan kembali masa-masa kecil dahulu. Ya, hujan-hujanan tanpa pakaian. Sementara sekarang kan kita nggak bisa karena sudah mungkin rasa malu. Jadi itu tuangan-tuangan rasa rindu. Cuman yang jelas seperti tadi disampaikan oleh Pak Pangarsa, Pak Ustadz Asep, memang kerinduan ini mesti kita arahkan terlebih dahulu bahwa yang paling utama adalah kita rindu kepada Allah, rindu suatu saat nanti kita bertemu dengan Allah. Karena memang di surga Allah akan memperlihatkan wujudnya, bertemu dengan hamba-hamba Allah yang soleh. Dan otomatis ketika Allah memang memperlihatkan wujudnya, maka
secara fisik juga kita akan bertemu juga dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu hanya dimiliki atau hanya hak milik atau orang yang paling berhak adalah orang yang taat kepada ajaran-ajaran yang disampaikan atau risalah yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang berikutnya, kalau dalam fenomena kenyataan kehidupan kita bahwa tanda petik rindu ini hanya kita tuangkan terhadap seseorang yang kita kasihi, yang kita sayangi. Nah itu tolong buat di seluruh kalian siswa-siswa SMA Negeri 1 Batu Jajar khususnya, atau para remaja di seluruh bumi ini, di seluruh penjuru bumi ini yang masih memiliki pemikiran saya merindukan seseorang yang saya cintai. Ingatlah bahwa ketika kita mencintai seseorang jangan sampai berlebihan. Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidoka yaumamma. Cintailah seseorang itu sekedarnya saja, karena mungkin suatu saat dia akan menjadi orang yang kita benci. Pertama I love you, ya. Kemudian setelah putus I hate you. Nah ini jangan sampai terjadi. Maka ukuran untuk mencintai sesama manusia atau ke makhluk selain manusia, karena banyak orang juga yang mencintai hewan atau tumbuhan, sangat sayang memelihara tanaman ataupun memelihara hewan peliharaan, yaitu ala kadarnya sajalah. Karena apa? Rindu itu identik dengan cinta. Sepakat ya seperti itu? Cinta itu identik dengan rindu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka pasti kita akan merindukan sesuatu. Nah, oleh karenanya kerinduan ini sebagai umat Islam, maka hendaklah sebagai umat manusia, hendaklah kita memiliki kerinduan yang paling utama adalah rindu ingin bertemu Allah, rindu ingin berjumpa dengan baginda Rasul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk kategori orang-orang yang tercatat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu. Oh, baik Pak. Jadi yang boleh kita rindukan itu Sang Kholik, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Pak, ke pertanyaan selanjutnya. Terkait peristiwa Isra Miraj nih Pak, kan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hingga naik ke Sidratul Muntaha itu menggunakan apa sih Pak? Mungkin dari Pak Dudi terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Dari berbagai perjalanan kehidupan dan pelajaran di dalam perjalanan kita sebagai umat Islam, dari mulai kita dilahirkan, kemudian kita diberikan cerita-cerita, diberikan materi-materi pelajaran di sekolah, termasuk setiap tahun kita semua hampir ya kebanyakan umat Islam di Indonesia itu memperingati Isra Mi'raj. Apa sih hakikatnya? Apa pelajarannya? Konon katanya dalam cerita-cerita itu, dalam informasi atau pelajaran yang disampaikan, para ulama, para kiai, para guru-guru kita menyampaikan bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik terus ke langit ke-1, ke-2 dan sampai ke Sidratul Muntaha, itu ada sebuah kendaraan yang kita kenal dengan nama buraq. Ya. Apa sih buraq itu? Kalau membaca ataupun melihat dari berbagai keterangan, hewan buraq itu bentuk kalau digambarkan secara fisik itu lebih kecil dari atau seperti lebih kecil daripada bigol. Bigol itu kalau diibaratkan atau kalau digambarkan itu lebih kecil daripada kuda seperti yang pada umumnya, tetapi lebih besar daripada keledai. Keledai apa kedelai? Keledai ya, sok pabulit kan ya.
Ini jangan sampai apa namanya tertukar. Jadi lebih besar daripada kuda keledai. Dan ini ketika perjalanan seperti ini Rasul berdampingan bersama-sama dengan malaikat Israel, karena memang digambarkan bahwa punggung buruk ini apa namanya lebih panjang ketimbang hewan-hewan seperti yang lain. Dan konon diceritakan katanya ada memiliki tanduk dan sayap ya. Dan di dalam penjelasan ataupun hadis yang pernah saya baca itu buruk itu tidak memiliki tanduk, tidak memiliki sayap, tapi yang jelas ketika dia melangkah satu kali langkah itu jauhnya sejauh mata memandang. Makanya kalau dipikirkan secara logika perjalanan 2 bulan kurang lebih 2 bulan antara Mekah atau Masjidil Haram Masjidil Aqsa itu hanya dilalui hanya sekejap saja. Kemudian perjalanan antara Masjidil Aqsa ke terus naik ke tahapan-tahapan langit itu juga logis kalau memang kekuasaan Allah menciptakan ataupun menjadikan hewan buruk ini menjadi tunggangan Rasul dalam pemberangkatan dari mulai ibadah Isya ya Pak Gersa sampai pulang sebelum subuh itu masuk ke akal, karena memang ya siapa sih yang bisa menentang ataupun menghalang-halangi kekuasaan Allah. Makanya sekaligus mungkin dengan sikap kita harus meyakini penuh bahwa memang Isra Mi'raj ini terjadi betul-betul gitu. Walaupun kita tidak berjumpa dengan Rasul, kita harus meyakini bahwa Rasul memang pada waktu itu melakukan Isra Mi'raj, dan ini harus ukurannya adalah ukuran keimanan. Kalau kita meyakini bahwa Al-Quran itu ada, firman Allah itu betul, dan ini sudah diabadikan dalam firman Allah dituangkan dalam surat Al-Isra ayat 1. Mungkin itu. Mungkin Pak dari Pak Asep sendiri ada tambahan mengenai spesifik atau apa gitu mengenai buruk Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Yang terjadi ketika peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah bahwa Rasulullah akan diberikan amanat yang besar. Jadi seolah-olah peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah bukti Allah sayang kepada baginda Rasul, karena sebelum Isra wal Mi'raj itu Rasulullah diberikan ujian yang sangat luar biasa, yang kita kenal dengan istilah Amul Huzni atau 1 tahun kesedihan. Coba bayangkan oleh Kaila, baginda Rasulullah ditinggalkan oleh pamannya, oleh istrinya, kalau oleh ayahnya sama ibunya sudah pada meninggal. Jadi pada saat itu Rasulullah dalam keadaan bersedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala seolah ingin memberikan semacam, bukan hiburan ya, tapi semacam refreshing lah. Tapi ini betul-betul menjadi sebuah bukti bahwa Allah itu maha segalanya. Ini patut disampaikan dalam Al-Quran gitu. Ini Allah akan memberikan keberkahan di sekelilingnya sebagai bukti tanda ayat-ayat Allah sangat luar biasa. Nah, yang jadi permasalahannya adalah ketika kita membahas masalah puasa, orang pasti akan puasa. Ketika seseorang membahas masalah haji, Mekahnya ada, Ka'bahnya ada. Ketika seseorang membahas kurban, hewan kurbannya ada. Ketika seseorang membahas pengantin, pernikahan pengantinnya ada. Tapi kalau membahas masalah Isra Mi'raj, orang mau nggak diajak untuk membuka kerangka berpikirnya ada buruk. Ada hewan yang tadi disampaikan oleh Pak Dudi itu ada mempunyai sayap, kemudian besarnya antara bigol dan himar. Kemudian kecepatannya itu melewati batas langit 1-7 hanya lailan 1 malam. Tidak bisa digambarkan. Tidak bisa diilustrasikan. Hanya dengan apa? Hanya dengan hati. Hanya dengan keimanan. Kemudian spesifikasinya adalah bahwa buruk ini adalah sama dengan makhluk Allah yang telah Allah perintahkan. Sebenarnya buruk ini sudah ditunggangi oleh para nabi dan para rasul sebelum baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi secara spesifik sudah diterangkan, memang betul buruk itu adalah hewan yang antara besarnya seperti keledai dan himar, jadi antara kuda dan keledai. Kemudian juga mempunyai sayap dan mempunyai 1 tanduk, itu yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Ketika buruk hadir,
Itu buraq asalnya tidak mau ditunggangi oleh baginda Rasulullah. Cuman Jibril bicara kepada hewan buraq. Buraq, tahu nggak yang akan naik itu adalah siapa? Kata buraq, "La, ana lam adri." Saya tidak tahu. Yang akan naik menunggangimu adalah orang yang terbaik. Ini hamba Allah yang bernama baginda Rasulullah. Begitu berkeringat itu buraqnya, sampai buraq itu berkeringat, kemudian sampai dia malu, sampai akhirnya kaget betul, kemudian buraq itu kemudian menunduk dan akhirnya baginda Rasulullah itu naik. Ya, ingat Isra wal Mi'raj ada dua kejadian, ada Isra, ada Mi'raj. Sekali lagi, ada Isra, ada Mi'raj. Yang dinamakan Isra adalah perjalanan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem di Palestina. Jaraknya itu hampir 1.200-1.300 km. Ingat, itu peristiwa Isra. Kalau Mi'raj itu secara bahasa adalah naik ke atas tangga. Jadi Isra itu perjalanan yang sifatnya adalah yang bisa secara zahir dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj itu adalah naiknya Rasulullah ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah. Ini sangat panjang kalau diterangkan, tapi mudah-mudahan di lain kesempatan. Baik Pak, mungkin kesimpulan dari tadi, spesifik dari buraq itu ada di pertengahan antara kuda dan keledai, begitu Kurang lebih ya, lebih tinggi dari seperti itu ya, lebih tinggi dari keledai dan lebih lebih besar antara dari keledai yang lah dengan himar itu dengan bagol. Baik Pak, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sama sih kayak pertanyaan sebelumnya. Apa bisa sih Pak kalau peristiwa Isra Mi'raj itu dilogikakan gitu loh Pak? Kan apakah lebih dalam lagi gitu mengenai logika tentang peristiwa Isra Mi'raj ini? Bisa nggak sih Pak? Mungkin dari Pak Asep. Baik, saya izin melanjutkan Pak Dudi. Tadi saya sudah mengutarakan, memang peristiwa Isra wal Mi'raj ini hanya bisa dipercaya oleh keimanan kita, oleh hati kita, tidak bisa diilustrasikan. Mana mungkin kita bisa menembus langit yang ketujuh dalam waktu lahiran, dalam waktu 1 malam, dan sebelum subuh sudah kembali. Tidak bisa diilustrasikan. Tetapi kalau orang yang percaya kepada Allah, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Allah saja menciptakan langit bumi ini dalam waktu, ada yang menyatakan sitati ayam, ada yang menyatakan 6 hari atau 6 bulan ya. Apalagi peristiwa ini Isra wal Mi'raj. Terus bagaimana supaya kita percaya bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj itu ada? Kalau saya terangkan, itu ketika peristiwa Isra, itu Nabi Muhammad juga mengalami kejadian yang di luar logika. Coba bayangkan. Ini peristiwa Isra nih, ketika baginda Muhammad SAW itu tidur di Hijr Ismail, di salah satu pintu Ka'bah, itu datang malaikat Jibril, datang malaikat Mikail. Kemudian apa? Kemudian baginda Rasulullah diangkat tubuhnya, kemudian dibelah dadanya. Itu sudah tidak masuk logika kan? Ini sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj. Dibelah dadanya, kemudian diambil hatinya. Kalau logika mengatakan itu pasti meninggal, tapi tidak. Diambil hatinya, kemudian Jibril berkata, Mikail ambillah nampan, ambillah tempat. Untuk apa? Untuk membersihkan hati baginda Rasulullah. Bukan berarti hati Muhammad kotor, tidak. Justru ini untuk memuliakan mukjizat, untuk memuliakan pangkatnya beliau. Diambil hatinya Nabi Muhammad, dibersihkannya oleh apa? Oleh air Zam-Zam. Kemudian dimasukkan lagi hatinya ke dalam dada Rasulullah. Dari sana juga kita sudah tidak bisa menerima secara akal. Tapi untuk orang yang beriman, itu pasti terjadi. Kemudian ketika Rasulullah itu Isra, perjalanan 1.300 lah kurang lebih yang harus ditempuh kalau unta itu selama 1 bulan. Ini hanya waktu 1 malam. Dengan kecepatannya cahaya, wallahu a'lam bishawab. Itu di perjalanan Isra, itu sampai Nabi Muhammad tiba di Yerusalem, di Palestina itu, bertemu dengan kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Kemudian Mi'rajnya Nabi Muhammad itu sampai ke Sidratul Muntaha. Itu di langit pertama itu para malaikat tidak mau membuka dulu langit. Kenapa? Kenapa tuh ya? Jadi pertanyaan. Kenapa? Ini kan malaikat jadi penasaran. Tapi tiba-tiba malaikat Jibril ngobrol dengan malaikat. Wahai malaikat, tahukah engkau yang aku bawa ini? Lah, saya tidak tahu. Ini adalah sebaik-baiknya makhluk yang bernama Muhammad. Akhirnya pintu langit pertama terbuka sampai langit ke-7. Dan di langit yang ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim, itu malaikat tidak mau ikut. Artinya apa?
Kalau dari langit pertama, 2, 3, malaikat menyertai. Tapi pas langit yang ke-7, pas ketemu dengan Nabi Ibrahim, malaikat tidak berhak ikut. Artinya apa? Artinya di langit yang ke-7, mau naik ke Sidratul Muntaha, hanya baginda Rasul yang bertemu dengan Allah. Tidak disertai oleh Jibril dan Mikail. Bertemu dengan Allah, dan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul ketika bertemu dengan Allah adalah bacaan yang sering kita baca di tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyib. Itu adalah kalimah baginda Rasul yang disampaikan ketika bertemu dengan Allah. Jadi kalau kita mau mengingat momennya Isra wal Mi'raj, adalah kita harus ingat bacaan akhir di tasyahud akhir adalah salamnya Rasulullah pertama bertemu dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak, dari Pak Dudi mungkin apa ada yang lebih dalam mengenai Isra Mi'raj, apakah bisa dilogikakan atau tidak Pak, dari Bapak sendiri pandangan? Terima kasih. Melengkapi saja ataupun menambahkan bahwa setiap kejadian dalam kehidupan dunia ini bisa bisa dinilai ataupun dipelajari, ditelusuri melalui dua pandangan, ya, secara logika dan secara keimanan. Kalau saya melihat kejadian keistimewaan ataupun salah satu mukjizat Rasul itu kan adalah Isra Mi'raj. Ini tujuannya yang tadi disampaikan adalah sebagai mungkin penghibur bagi Rasul yang memang pada saat itu mengalami tahun kesedihan. Yang kedua, memberikan pembelajaran, dan memang kalau dikatakan takdir Allah, memang perjalanan hidupnya harus seperti itu, bahwa untuk mencapai menyambungkan ke tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa manusia itu diperintah untuk ibadah. Ibadah seperti apa? Salah satunya adalah ibadah sholat yang menjadi produk dari Isra wal Mi'raj. Ya, nah, bagaimana dengan logika kita ataupun dengan pemikiran kita? Kalau dilihat dari perjalanan Rasul yang barusan disampaikan dengan melalui media buruk, saya teringat Quran surat Yunus ayat berapa ya, saya lupa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Kemudian kesananya saya harus mengingat lagi bahwa katakanlah, perhatikanlah apa yang terjadi di langit dan di bumi. Tidaklah manusia itu akan bisa menembus penjuru langit dan bumi kecuali dengan ilmu pengetahuan. Nah, mungkin ini jadi pelajaran juga bagi manusia yang diberi akal dan pikiran, diberikan kemampuan untuk berpikir, menjadi ide, menjadi pembuka pemikiran untuk tidak ada yang mustahil bagi manusia untuk menembus penjuru langit dan bumi. Toh digambarkan dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasul, baginda Rasul diperjalankan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Allah, walaupun tidak bertemu secara tatap muka, karena memang ada hijab yang menghalangi ataupun ada penghalang yang tidak bisa melihat seperti kita bisa melihat keluar ke sini atau kita bertatap muka seperti ini. Hanya memang digambarkan dijelaskan dalam hadis itu tidak bertemu langsung gitu. Di Sidratul Muntaha ini. Nah, keterkaitan dengan logika yang tadi, kalau saya berpikir ya, kita juga dengan dasar keimanan bisa menganalogikan itu. Ini untuk mendukung kekuatan bahwa memang pantas saja Isra Mi'raj itu ada, ya, karena memang kronologinya seperti ini, perjalanannya seperti ini, dukungannya ada, fasilitasnya ada. Maka logika berpikir juga kita bisa jalan, dan ini untuk menguatkan, mendukung ataupun menjadikan kita memiliki keyakinan bahwa betul Isra Mi'raj itu terjadi, memang betul-betul gitu. Walaupun kita hidup di abad yang beberapa abad kemudian. Nah, ini loh, mungkin perlu saya sampaikan keistimewaan kita sebagai umat Islam itu seperti itu. Suatu saat Rasul bertemu ataupun ngobrol-ngobrol, berdakwah dengan para sahabat. Beliau bertanya, wahai para sahabat, tahu nggak sih
umat yang paling istimewa itu? Kata para sahabat, ya kami ya Rasul. Bukan, kata Rasul. Kalian itu sahabat aku. Kalian pantas belum pantas untuk disebut istimewa karena memang keimanan kalian kepadaku, kepatuhan ketaatan kalian kepada aku karena kalian memang melihat aku bertemu secara fisik. Nah, siapa tuh yang istimewa, yang menjadi umatku yang teristimewa nanti? Ya, kalau begitu siapa ya Rasul? Kemudian Rasul menyampaikan umatku yang istimewa, yang paling aku rindukan nanti adalah umat yang hidup di akhir zaman. Kenapa? Mereka tidak bertemu dengan aku, tidak ngobrol dengan aku, tidak bersentuhan secara fisik dengan aku, tetapi mereka sangat merindukan, sangat mencintai aku, bahkan menjalankan segala syariat yang telah aku perintahkan. Kalau kalian pantas nurut sama aku, rindu sama aku, kemudian mengimani keberadaanku, meyakini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, karena kalian menyaksikan aku ada. Nah, sementara yang lebih istimewa adalah umat-umat ketika aku sudah tidak ada. Mereka mengimani betul-betul, menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, alhamdulillah kita mudah-mudahan termasuk umat yang dirindukan juga oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin seperti itu. Baik, mungkin kesimpulan dari tadi itu terkait logika itu tergantung iman kita. Betul. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, kan tadi udah diambil nih dari sudut pandang logika nih ya Pak. Pasti semua pada bingung nih, kok bisa ya peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Nah, siapa sih Pak orang pertama yang mempercayai peristiwa Isra Mi'raj itu Pak? Mungkin dari Pak Dudi terlebih dahulu. Orang pertama Pak yang mempercayai. Sepakat semua ulama sepakat dengan yang disampaikan di beberapa hadis bahwa yang paling pertama mengimani kejadian Isra Mi'raj itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Ya. Sahabat Nabi yang merupakan salah satu dari 4 Khulafaur Rasyidin. Ya. Makanya termasuk hikmah ataupun gelar yang diberikan kepada beliau As-Siddiq itu karena alasannya beliau atau Sayyidina Abu Bakar ini meyakinkan para sahabat pada waktu itu membenarkan kejadian Isra Mi'raj yang tadi sudah disampaikan, walaupun secara logika mustahil kan katanya gitu. Dalam satu malam badai bisa sampai sebelum subuh, masa sih? Nah, secara logika kan seperti itu gitu. Makanya Sayyidina Abu Bakar tampil paling depan. Betul, saya menyaksikan, saya membenarkan kejadian Isra Mi'raj ini. Rasulullah Muhammad adalah orang yang paling bisa dipercaya. Beliau bergelar Al-Amin. Setiap tindak tanduknya tidak ada yang bohong, tidak ada yang tidak jujur. Makanya saya membenarkan langsung apa yang terjadi pada malam tadi. Makanya ketika saat itu Sayyidina Abu Bakar ini diberikan gelar As-Siddiq. Mungkin ada tambahan dari. Sudah cukup sepakat. Jadi yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kesimpulannya orang pertama yang percaya itu Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan khalifah pertama juga ya Pak, betul? Dan sahabat juga baginda Rasulullah. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, peristiwa Isra Mi'raj itu mengenai turunnya perintah sholat nih ya Pak. Gimana sih Pak biar kita itu rindu sholat gitu loh Pak? Mungkin dari Pak Asep dulu. Ya. Rindu sholat ya. Sholat itu adalah bukti pengabdian makhluk kepada Sang Khalik. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat itu adalah amalan yang pertama ditanya di yaumil qiyamah. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah. Amal apa yang paling pertama dihisab di hari kiamat adalah sholat. Kemudian, membuktikan kualitas seseorang dilihat dari sholatnya. Kemudian,
bukti bahwa kita itu mengakui terhadap peristiwa Isra wal Mi'raj adalah setelah peristiwa itu adalah adanya perintah sholat. Yang jadi permasalahannya, apakah kita hanya menyaksikan, mendengar, tapi kita tidak rindu dengan sholatnya. Banyak orang yang sholat, banyak orang yang melakukan ibadah sholat, tetapi dalam hatinya tidak muncul rasa rindu. Hanya sekedar ingin dilihat oleh orang. Hanya sekedar ingin lulusan ujian praktiknya lulus. Hanya sekedar ingin dilihat oleh calon mertuanya, calon menantunya. Karena ingin dilihat oleh calon idamannya. Tidak muncul rasa rindu. Salat itu seolah-olah menjadi penenang. Yang akan saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa sharing juga. Supaya munculnya rasa rindu terhadap sholat itu adalah, yang pertama itu adalah yang tadi disampaikan oleh Pak Dudi, betul. Kita itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Dan salah satu bentuk ibadah yang langsung kepada Allah, ibadah mahdhu adalah dengan melaksanakan sholat. Jadi kalau kita rindu kepada sholat, pasti hubungannya rindu dengan Allah. Kalau kita rindu dengan Allah, harus dengan rindu dengan sholatnya. Tidak boleh kita rindu kepada Allah tidak sholat, tidak boleh. Jadi yang pertama, tetap harus sholat. Yang keduanya adalah kita ingin dijaga oleh Allah, ingin ditenangkan, ingin dijauhkan dari bala, ingin dijaga oleh Allah. Jawabannya dengan apa? Salah satunya dengan sholat. Karena di dalam sholat itu muncul kerinduan kita kepada Allah. Ketika kita membaca at-tahiyat, kita membaca sholat, muncul kerinduan kita kepada Rasulullah. Jadi antara sholat, ibadah mahdhu, rindu kepada Allah itu adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana supaya kita muncul rindu kita kepada sholat. Ingat bahwa sholat ini adalah bukti penghambaan seseorang bahwa orang tersebut telah diberikan amanah hidup di dunia ini. Praktisnya seperti ini. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tugas sebagai khalifah fil ardi ini, ada satu kewajiban yang harus kita laksanakan, salah satunya adalah sholat. Tatkala seseorang melaksanakan sholat, berarti dia sudah melaksanakan kewajibannya menjadi seorang pemimpin. Jadi bisa ditanyakan, kalau orang tidak sholat, berarti dia kepemimpinannya harus dipertanyakan. Orang yang mampu sholat berarti ada yang menjadi imam, ada yang menjadi makmum, ada yang menjadi pemimpin, ada yang dipimpinnya. Suatu saat akan berganti, orang yang dipimpin akan menjadi pemimpin, orang yang dipimpin akan siap harus dipimpin. Artinya adalah ketika kita dipimpin, ketika kita memimpin, berarti kita sedang sholat kepada Allah. Kurang lebih seperti itu, mungkin nanti Pak bisa menyampaikan. Ada tambahan mungkin Pak dari Bapak, kalau cara kita biar rindu sholat itu seperti apa Pak? Betul sekali apa yang barusan disampaikan. Sholat itu adalah membangun komunikasi kita dengan Sang Khalik. Dengan Sang Khalik, betul. Di sana ada komunikasi. Ketika kita merindukan Allah, maka dirikanlah sholat. Bahasa di Al-Quran, aqimis sholat. Dirikan sholat, bukan kerjakan sholat. Nyambung ke hadis riwayat Imam Bukhari, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Ketika kita akan membangun tiang, maka tiang itu harus didirikan. Nah, kenapa sekarang banyak orang yang sholat tapi karakternya seperti itu saja? Yang suka berbohong tetap berbohongnya, yang ingkar janji tetap ingkar janjinya, yang korupsi tetap korupsinya. Nah ini karena memang aplikasi dari melaksanakan atau mendirikan sholatnya mungkin belum berdampak terhadap perilaku dia sehari-hari. Ya di bahasa-bahasa anak-anak kan bahasa gaulnya, bahasa ketika komunikasi dengan teman-temannya, bicaranya tidak sopan, bicaranya pakai bahasa-bahasa binatang, padahal dia sholat. Nah bagaimana? Ya seperti apa? Artinya akimis sholahnya belum nampak, mendirikan sholatnya belum berdampak dalam kehidupannya. Hanya dia baru, kalau di bahasa umumnya mungkin hanya baru menggugurkan kewajiban saja. Artinya
apa namanya, ya pengaplikasian dalam kehidupan sehari-harinya belum terwujud. Kemudian apa namanya, alhamdulillah itu pun ya dia masih mau sholat. Kadang-kadang begini, ketika kita sholat kan idealnya memang lebih bagus di masjid ya untuk laki-laki. Banyak orang yang sampai bisa sekolah ke luar negeri atau kuliah ke luar negeri, kuliah yang jauh, belajar di tempat yang jauh, tapi dia tidak sanggup untuk berangkat ke masjid. Artinya ke tempat yang jauh, berwisata dan segala macam, dia mengupayakan walaupun dengan biaya yang begitu besar. Ya. Tamasya ke luar negeri segala macam itu dia usahakan. Tapi ketika azan berkumandang, kemudian apa namanya, dipanggil oleh Allah untuk sholat di masjid, itu dia tidak sanggup untuk melangkahkan kakinya, terasa berat sekali. Nah, makanya disinilah mungkin apa namanya, kualitas dan menjadi bekal bagi kita, karena segala sesuatu amal kita ini kan pasti akan dihitung, akan dicatat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, ini mungkin yang akan menjadi apa namanya, garansi kita untuk kehidupan nanti gitu. Ya, di lingkungan kini saja sekitar kita, ketika azan dikumandangkan, berapa sih yang diam di masjid pun belum tentu ikut salat berjamaah kan. Nah, ini mungkin kaitannya dengan yang barusan, tapi yang jelas ketika engkau rindu dengan Allah, ketika engkau rindu untuk melaksanakan ibadah sholat, maka pupuklah, simpanlah, ataupun apa namanya, harus kita yakinkan dalam benak kita bahwa perintah sholat itu harus didirikan, mau tidak mau, karena memang itu adalah tugas kita sebagai umat manusia, bukan umat muslim loh, tapi umat manusia. Dan di antara umat manusia itu ada yang muslim, ada yang tidak. Mungkin cara kita untuk rindu sholat itu dengan mendirikan sholat. Tidak Kalau dipungkiri saya lagi. boleh tambahkan Kak Ilani, jadi percuma kita hidup 1000 tahun kalau tidak sholat. Nah, pernah dengar lagunya kan ya? Kalau misalnya dari satu siiran itu pernah kita dengar seperti ini. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Nanti kalau ada kesempatan satu lagu saya kesempatan. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, kan yang memerintahkan untuk sholat itu atas peristiwa Isra Mi'raj itu baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, gimana sih Pak ini cara rindunya ke Nabi Muhammad gitu Pak? Kan tadi ke sholatnya, sekarang ke Nabi Muhammadnya gitu. Dari Pak Asep mungkin. Perintah sholat itu adalah perintah Allah yang sudah termaktub di dalam Al-Quran. Aqimus sholat. Sholat itu bagian dari rukun Islam juga. Hasil dari Isra Mi'raj adalah sholat. Yang jadi pertanyaannya adalah, tadi kita mendengar, menyimak bagaimana supaya kita rindu kepada sholat. Harus dirikan sholat supaya kita muncul rasa sedang bercakap, bertemu dengan Sang Khalik. Sekarang adalah bagaimana memunculkan kita rindu dengan baginda Rasul. Oke, kalau saya tambahkan seperti ini. Di yaumil kiamah nanti, di hari kiamat di padang mahsyar, semua nabi akan dikumpulkan oleh Allah. Dari 124.000 nabi. Dari 313 ada yang berbicara 314, ada istilah Abu Dzar. Ada yang menyebut 315. Kemudian 25 nabi dan rasul, kemudian 5 nabi dan rasulul azmi, kemudian 1 yang menjadi penutup khatamin nabiyyin wal mursalin. Semuanya ngumpul. Kebayang mereka hilang nggak? Ngumpul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Berapa triliun umat manusia.
Untuk apa? Untuk proses keadilan pada saat itu. Sehingga umat pada saat itu nanti akan meminta pertolongan kepada nabinya. Satu kelompok datang kepada Nabi Adam. Wahai Adam, bantulah kami. Sebentar lagi kami akan dihisab. Sebentar lagi amal kami akan ditimbang. Sebentar lagi kami akan melewati jembatan sirat yang dibuatnya adalah anar, supaya kamu bisa masuk ke dalam pintu surga. Bantulah kami. Adam berkata, saya tidak bisa membantu kamu. Mencek Sunda nama tu atuh sugan ka Nabi Idris, bring ka Nabi Idris. Nabi Idris berkata seperti itu tidak bisa. Semua nabi tidak bisa. Akhirnya semuanya menyarankan untuk bertemu dengan baginda Rasulullah. Kenapa? Karena baginda Rasulullah mampu diberikan kewenangan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Maka pantas baginda Rasulullah itu sebelum dia wafat, dia ingat kepada umatnya, ummati, ummati, ummati. Itu Rasulullah kangen kepada umatnya. Rasulullah ditawari apapun dia tidak mau. Rasulullah itu kan Masya Allah akhlaknya. Masa kita tidak muncul rasa rindu kepada baginda Rasulullah? Ingat, tidak akan ada dunia ini kalau tidak ada baginda Rasul. Tidak akan ada orang tua kita. Kalau apa? Kalau tidak ada baginda Rasulullah. Tidak akan masuk surga kalau tidak ada baginda Rasul. Dari sejumlah nabi itu, yang pertama membuka pintu surga adalah baginda Rasulullah. Sebutan-sebutan untuk para nabi yang paling spesial adalah baginda Rasul dengan sebutan Habibullah, orang yang dikasih, orang yang paling dicintai oleh Allah. Jadi kalau menurut saya pribadi, termasuk bakhil kalau orang tidak mau membaca sholawat. Termasuk celaka kalau orang tidak rindu kepada baginda Rasulullah, tidak syauqan lillahi wa ta'ziman. Kalau bagaimana caranya supaya kita rindu kepada Rasul? Ini bukan jawaban dari saya, biar Pak Rudi yang menjawabnya. Oh baik Pak, jadi gimana nih Pak caranya biar kita rindu terhadap Rasulullah SAW? Sudah, barusan disampaikan. Intinya sering-seringlah sholawat Nabi. Iya. Betul. Ketika Anda rindu dengan orang yang kita cintai atau yang Anda cintai, kan pasti disebut-sebut. Selalu diingat, selalu disebut. Iya, betul. Kan begitu. Iya. Wahai sayangku, engkau ibarat apa namanya bintang yang bertapani lagi. Ingin rasanya aku segera bertemu, kan seperti itu. Makanya apa namanya ya, kalau memang kita mau merindukan Rasul ya sering-seringlah bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang memang bagi kita yang melakukan ibadah sholat 10 kali ya. Kita tasyahud awal dan tasyahud akhir ya. kita membaca sholawat. Nah di luar itu bagi yang tidak sholawat mungkin nggak baca sholawat. Dan yang kedua, ketika diucapkan apa namanya nama baginda Rasul Muhammad, maka jawablah oleh kita semua Sallallahu alaihi wasallam, dan harus dengan penuh semangat. Artinya kita memang betul-betul merindukan Rasul. Jangan kalah dengan apa namanya like atau subscribe di video itu. Teman-teman mengupload YouTube atau siapapun, bahkan ya mohon maaf sekarang kan banyak youtuber yang kaya yang hartanya miliaran. Dari mana dia dapat itu? Dari like, dari subscribe, komen para warganet kan, netizen. Coba kalau nggak di-like, mana mungkin itu bisa. Makanya kalau saya, ya ini mungkin obrolan selingan saja. Saya mengarahkan atau memberikan saran kepada kalian semua, jadilah pemain, jangan jadi penonton. Artinya justru kitalah yang harus jadi YouTuber. Silakan konten-konten apapun yang tentunya yang positif, yang kita ya namanya juga usaha kan. Daripada kita mengkayakan orang lain, bukan tidak boleh, tapi lebih kalau baik kita gitu fokus untuk kesana ya lebih baik kita kan bikin sendiri. Jadilah kita ya YouTubernya lah gitu kan, aktor yang nah balik lagi kita ini sifatnya ya istilahnya bisa menyempatkan waktu untuk like, untuk komen, tapi ketika menjawab disebutkan nama baginda Rasul Muhammad, kita jarang ataupun mungkin ada keengganan ataupun mungkin malas-malasan
dijawab dengan sallallahu alaihi wasallam kan gitu. Ya bukan tidak setiap nama Muhammad harus dijawab, karena nama Muhammad kan di umat Islam banyak sekali. Ya, artinya ketika disebutkan nama baginda Rasul, ya itu pasti kita juga kan paham sendirilah dalam kegiatan apapun. Nah, termasuk juga menghadiri, mengikuti ataupun melaksanakan peringatan-peringatan yang memang ada kaitannya dengan sejarah yang sudah dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya adalah Maulid Nabi. Banyak juga golongan atau ada juga paham-paham di ajaran kita di agama Islam, buat apa sih memperingati Maulid? Bid'ah itu katanya kan gitu. Iya, betul. Ya saya pikir kalau saya boleh berpendapat secara pribadi, iya sih. Orang yang sudah menjadikan kita umat yang akan selamat, orang yang merindukan kita, orang yang nanti akan dirindukan oleh kita, orang yang nanti atau manusia mulia yang akan memberi syafaat kepada kita, tidak kita muliakan hari lahirnya. Ya mohon maaf kalau di tanggal kalender ini di Indonesia kan ada tanggal-tanggal merah kan? Iya betul ya. Pak. Ketika 17 Agustus hari lahirnya Republik ini, merdekanya Republik ini, seluruh komponen bahkan dibiayai oleh pemerintah berapa miliar. Kita harus melaksanakan peringatan 17 Agustus sebagai wujud kecintaan kita kepada tanah air. Tetapi kenapa ketika 12 Rabiul Awal hanya ya mungkin tidak sesemarak saat memperingati Maulid 17 Agustus itu, atau misalkan pas tahun baru ya. Iya betul. Ramai sekali gitu. Air mancur ataupun petasan obor. Nah, kita hanya memperingati saja masih enggan. Nah, itu salah satu langkah ataupun cara bagi kita untuk membuktikan bahwa memang kita betul-betul mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW. Langsung aja sih Pak nih, soal pertanyaan selanjutnya nih Pak, kan sekarang tuh lagi booming-boomingnya gitu, kayak merindukan seseorang dengan cara mendoakannya gitu Pak. Apakah boleh Pak atau seperti apa gitu Pak, misalnya menyebut namanya di dalam doa gitu Pak? Mungkin dari Pak Asep terlebih dahulu, boleh nggak tuh sih Pak? Dalam agama Islam itu ada kewajiban yang sifatnya ibadah langsung kepada Allah. Ada juga yang sifatnya ibadahnya adalah horizontal. Itu hablum minan nas. Di kewajiban manusia itu memang sangat kompleks ya. Jadi kata kewajiban wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud itu memang konsepnya adalah ada hablum minallah, ada hablum minan nas, ada hablum minal alam, seperti itu. Bolehkah kita mendoakan seseorang? Ya boleh. Boleh. Kenapa saja tidak? gitu. Tapi tentu dengan doa-doa yang baik. Ya. Jangan kita mendoakan yang tidak baik. Masa kita tidak harus mendoakan? Harus didoakan. Seorang doa-doa itu banyak dalam Al-Quran. Ingin punya anak nanti yang yang soleh, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ingin anak kita nanti rajin sholat, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya. Kita banyak dosa, minta doa kepada Allah. Rabbana dzalamna anfusana. Boleh. Silahkan, asal doanya yang baik. Yang dikhawatirkannya adalah kita mendoakan yang tidak baik. Iya, malah baik ke kita ya. Dan bisa balik kepada kita, bisa juga memadaratkan. Itu yang kita khawatirkan. Maka berhati-hatilah dalam berkata, berhati-hatilah dalam berdoa. Nah, karena ucapan itu bisa jadi adalah doa dan dijabah oleh Allah. Cek nama ulah ucap-ucap. Jadi kita harus hati-hati dalam berdoa. Ya, berdoa kepada yang masih hidup boleh? Boleh. Kepada yang sudah meninggal boleh? Boleh. Tentunya ini yang menjadi ladang amal ibadah kita, berbuat baik. Ingat, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Langsung aja ya Pak ke pertanyaan terakhir. Tips triknya nih Pak, supaya iman kita itu nambah terus Pak, gimana? Terakhir dari Pak
Dudi mungkin. Iya, iman itu Yazid wala yankus. Tidak Yazid, tidak yankus. Dia memang sudah karakternya seperti itu, bahwa iman itu naik Turun. Bagaimana supaya ya minimal ada di derajat yang sederhana, yang stabil. Ya langkahnya memang tidak ada yang lain selain kita harus berupaya untuk melaksanakan secara istiqomah apapun perintah ibadah yang dilakukan oleh yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena kita punya permasalahan sedikit, karena nilai mata pelajaran jelek jadi males untuk ibadah. Naon geuningan Allah oge teu ngabulkeun doa abdi, ya. Geuningan naon salat duha setiap hari ge geuningan rezeki abdi anggar we sakitu. Nah, jadi setiap perintah ibadah atau setiap amalia ibadah yang kita lakukan jangan dikait-kaitkan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi atau materi atau harta. Hanya karena Allah gitu ya. Tetap harus karena diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Jadi memang ya udah kita ikhlas melakukan intinya segala itu perbuatan ibadah. Ya karena Allah gitu. Itu salah satu langkah untuk tetap memelihara keimanan kita, dan jangan sampai keimanan kita tergadaikan oleh harta. Mungkin segitu saja Pak. Berarti terima kasih Pak. Mungkin kesimpulan agar iman kita nambah terus itu diniatkan segalanya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya betul Pak. Mungkin dicukupkan saja ya Pak bincang-bincang kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah walidol hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh
Terima kasih atas partisipasinya. Semoga dengan acara Isra Mi'raj ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan bisa meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.